PPh pasal 25. PPh pasal 25 seperti yang sudah saya sampaikan, ini terkait dengan pembayaran bulanan, pembayaran cicilan. PPh terutang secara teoritis, terutangnya itu di akhir periode. Kalau periodenya berdasarkan periode kalender, berarti sebenarnya terutangnya di tanggal 31 Desember. Pokoknya setelah tutup buku lah gitu ya. Setelah tutup buku kan baru bisa dibuatkan laporan keuangan. Setelah bisa dibuatkan laporan keuangan, baru bisa dihitung berapa penghasilan netonya. Kemudian dari penghasilan neto itu barulah bisa dihitung berapa PPh badannya, berapa PPh OP, kan gitu ya. Secara teoritis begitu ya. Namun PPh pasal 25 itu membayar duluan, cicilan atau pembayaran pendahuluan atas pajak yang akan terutang di tahun tersebut. Disebutnya tahun berjalan. Contoh pembayaran PP Pasal 25 bulan Januari, masa pajak Januari 2023. Nah, di sini Januari 2023. Dibayarnya tanggal 15 Februari. Ini adalah pembayaran untuk tahun pajak 2023. Dari mana nilai ini di Januari ini? Kan belum lapor misalnya, berarti. Nah, ketentuannya di undang-undang kita, pembayaran sebelum lapor itu mengacu ke masa terakhir di tahun sebelumnya atau di Desember 2022. Berapapun yang dibayar di Desember 2022 itu dilanjutkan ke Januari, Februari, Maret. Nah, Desember 2022 boleh dibayar di Januari, 15 Januari 2023. Masa Januari 2023 boleh dibayar Februari 2023. Jadi pembayaran PPh pasal 25 itu tanggal 15 setelah berakhirnya masa pajak. Bahasanya kan gitu ya. 15 hari setelah berakhirnya masa pajak. Berarti tanggal 15 bulan berikutnya, Desember dibayar Januari, Januari dibayar Februari, Februari dibayar Maret. Ada satu ketentuan dalam hal surat pemberitahuan tahunan pajak, penghasilan tahunan pajak yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan, besarnya PP Pasal 25 untuk bulan-bulan mulai batas waktu penyampaian SPT sampai dengan bulan sebelum disampaikannya SPT tersebut adalah sama besar dengan PPh Pasal 25 bulan terakhir itu yang ini ya, Desember, terpajak lalu dan bersifat sementara. Yang ini kalau yang normal, ini kan tidak normal ya, karena ini adalah telat ceritanya ya. Disampaikan setelah lewat batas waktu, berarti telat. Yang normal, artinya SPT dilaporkan di April gitu ya. Yang Januari, Februari, Maret itu tidak bersifat sementara. Itu memang sesuai perhitungannya ya, sesuai dengan yang dibayarkan di Desember. Berapapun angka yang dibayarkan di Desember atau yang seharusnya terutang di Desember dilanjutkan sampai dengan batas akhir pelaporan. Kira-kira gitu. Nah, jika sudah sampai kepada batas pelaporan SPT tahunan, setelah batas pelaporan itu harusnya sesuai dengan SPT terbaru. Dalam contoh ini berarti SPT tahun pajak 2022 ya. SPT tahun pajak 2022. Ini lapor akhir April 2023. PPh Pasal 25 yang sudah dibayar sampai dengan 30 April adalah masa pajak Januari, Februari, Maret ya kan. Januari, Februari, Maret. Maret boleh dibayar 15 April. Lapor kita misalnya akhir-akhir tahun bisa 30, bisa 29, biasanya kan gitu. Nah, di DJP online biasanya kalau tanggal akhir pelaporan, kalau Maret 31 Maret, kalau April 30 April itu sering down kadang-kadang. Bukan kadang-kadang ya, sering down. Karena orang berebut untuk mengakses di situ. Makanya kalau mau lancar ya harus di pertengahan aja, pertengahan April atau pertengahan Maret. Jadi triknya gitu ya, supaya menghindari sanksi keterlambatan lapor, lebih baik
lapor dulu apa adanya, tanggal di awal-awal April atau awal-awal Maret. Kalau orang pribadi berarti awal-awal Maret. Pak, datanya belum komplit, Pak. Pak, laporan keuangannya belum siap. Laporkan aja seadanya. Gitu. Itu untuk menggugurkan kewajiban lapor. Nanti kalau misalnya akhir April, tanggal 29 April, oh ini sekarang udah siap, tapi kan udah lapor kemarin. Ya nggak apa-apa, pembetulan di akhir April kan boleh. Pembetulan itu tiap hari nggak apa-apa. Tidak ada batasan pembetulan. Jadi satu SPT bisa dibetulkan berkali-kali. Ya, tidak ada batasan. Jadi misalnya udah lapor di bulan April, di awal April, tapi itu sekedar untuk menggugurkan kewajiban aja. Kita tidak tahu datanya bisa lengkap kapan. Ternyata tanggal 29 sudah lengkap. Kita lapor tanggal 30 April dan kemudian pas rame-ramenya sering down. Ya kita 1 Mei aja pasti sepi. Itu nggak ngaruh. Sepanjang SPT-nya tidak kurang bayar, itu tidak ada sanksi. Tetapi kalau pembetulannya SPT-nya kurang bayar, 1 Mei itu berarti terlambat bayar. Atau bisa juga diakali gini, bayarnya tetap di bulan April. Jadi pembetulan 1, setelah kita hitung ternyata kurang bayar 100 juta. Supaya tidak kena sanksi, bayar dulu di April. Ya, bayar dulu. Nanti lapornya bisa di Mei. Nah, kenapa nggak di April? Kan yang normalnya sudah di bulan April. Kita pembetulan secara pelaporan aja di Mei. Pembetulan itu boleh kapan aja sepanjang belum 5 tahun. Jadi pembetulan SPT itu boleh berapapun, tidak dibatasi, dan boleh kapanpun sepanjang belum 5 tahun. Itu pembetulan ya. Ini salah satu trik penyampaian SPT tahunan. Barangkali nanti teman-teman menjadi konsultan atau pegawai di perusahaan, triknya begitu ya. Untuk menghindari sanksi. Masa April dibayar tanggal 15 Mei dengan menggunakan perhitungan SPT tahun 2022 yang dilaporkan 30 April 2023. Tapi saran saya, walaupun ini banyak ya yang melakukan di tanggal terakhir, sebaiknya hindari tanggal terakhir karena biasanya servernya penuh. Selama ini begitu ya. Nggak tahu nanti setelah Cortex apakah kan kalau Cortex itu yang akan running di tahun 2024 itu benar-benar server baru, aplikasi baru, sistemnya baru. Apakah nanti ada teknologi untuk apa ya? Untuk supaya tidak down lah intinya gitu ya. Karena saya pernah mendengar ada suatu teknologi gimana caranya supaya sistem itu tidak down. Contohnya ya kayak Facebook, Google kan jarang sekali kedengaran down. Ya, karena memang mereka sudah menerapkan teknologi anti down gitu ya. Nggak tahu caranya gimana. Orang IT yang lebih tahu. Oke, itu jadi ini terkait dengan pelaporan dan pembayaran PP Pasal 25. Bagaimana kalau telat? Tadi saya sampaikan kalau telat ataupun pembetulan itu bersifat sementara. Ya, jadi misalnya telat lapor sampai dengan akhir Agustus, maka PPh pasal 25 yang dibayarkan sampai dengan 30 Agustus adalah masa pajak Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli yang dibayarkan dengan nominal berdasarkan 3 masa pajak Desember 2022. Jadi masa pajak ini nominalnya angkanya berdasarkan pembayaran Desember 2022 disamain. Tetapi yang bulan April, Mei, Juni, Juli ini bersifat sementara. Tadi kan yang normal sampai Maret ya, karena Maret dibayar April. Nah, yang April, Mei, Juni, Juli bersifat sementara. Apa maksudnya bersifat sementara? Menunggu perhitungan SPT tahun 2022. Misalnya, Desember 2022 kita bayar 500 juta. 500 ribu. 500 ribu. Berarti Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli itu 500 ribu kita bayarnya ya, PP Pasal 25-nya 500 ribu. Kemudian kita lapor, ternyata berdasarkan laporan SPT 2022, perhitungan PP Pasal 25-nya 600. Berarti naik 100. Kalau naik 100 berarti yang April, Mei, Juni, Juli ini harus ditambah
ya, ditambah pembayarannya gitu ya. Kemudian mulai Agustus, masa Agustus sesuai langsung 600. Kalau yang April, Mei, Juni, Juli karena apa namanya? Dia bersifat sementara, maka ditambah ada tambahan. Teknisnya gimana? Teknisnya tetap 4 kali bayar. Jadi nanti ada kekurangan bayar masa April, ada kekurangan bayar masa Mei, ada kekurangan bayar masa Juni, ada kekurangan bayar masa Juli. Bisa nggak Pak digabungkan? Nggak bisa, karena pembayaran pajak itu harus jelas masanya kapan. Kalau digabungkan nanti masanya April sampai Juli. Nah, teknis pembuatan e-billingnya nggak bisa. Jadi sebelum kita bayar pajak, kita menentukan kan kita harus membuat e-billing ya. Jadi sebelum e-billing kita create, nah kita harus memilih di menunya itu untuk masa pajak berapa. Jadi masa per masa. Jenis pajaknya sama, tapi masa pajaknya beda-beda. Jadi tetap nanti ada kekurangan bayarnya setiap bulan. Ini baik terlambatnya karena kita baru bisa lapor. Jadi misalnya yang Agustus ini lapor normal ataupun lapor pembetulan, ini sama aja bersifat sementara. Setelah lapor SPT 2022, jumlah PP pasal 25 harus disampaikan dengan masa pajak sesuai dengan SPT tahunan. Ini telat ya, kasusnya ini telat. Bagaimana kalau lebih cepat? Misalnya kita lapor di Januari, kita mulai lapor Januari aja lah. Nah, di Januari kan boleh lapor Februari ya. Di Januari boleh lapor Februari. Untuk masa Januari misalnya kita lapor tanggal 3 Desember kita bayar Januari. Untuk Februari apa ya? Untuk Januari kan nanti dibayar di Februari. Apakah menggunakan angka Desember atau SPT? Ya SPT dong ya. Karena tadi rumus yang tadi ya yang Desember ini dipakai untuk Januari, Februari, Maret itu karena SPT-nya belum dilaporkan. Dan undang-undang membolehkan di akhir masa keempat. Masa keempat, akhir bulan keempat setelah berakhirnya masa pajak. Di bulan keempat setelah berakhirnya tahun pajak. Ya. Kalau sudah lapor ya langsung dipakai. Ya. Kalau sudah lapor, berarti misalnya lapornya di Januari, berarti masa pajak Januari yang dibayar di Februari itu langsung menggunakan perhitungan menurut SPT tahunan. Itu kalau maju. Ya, kalau telat tadi yang setelah normal berarti mulai April, Mei, Juni, Juli itu bersifat sementara. Apakah kena bunga? Enggak. Kalau pasal 25 sepengalaman saya, AR saya belum pernah membuat STP atas keterlambatan bayar PPh pasal 25. Kalau keterlambatan bayar PPN, keterlambatan bayar PPh badan, itu biasa, udah sering lah. Ya karena kan ini cicilan ya, cicilan. Ini contoh perhitungan PPh pasal 25 ya. Peredaran bruto 55 miliar. Dari peredaran bruto 55 miliar ini berarti penghasilan kena pajaknya hanya 100. Ini termasuk jelek di sisi orang pajak ya. Kenapa? Rasionya terlalu kecil. Ya. Tapi kan ini soal ya, nggak apa-apa, soal aja. 100 juta. Jadi penghasilan kena pajak 100 juta. Kita tahun 2022 sudah menggunakan tarif 22% ya, undang-undang yang baru. PPh terutangnya berarti 22 juta. Di sini disebutkan ada PP pasal 22, ada PP pasal 25, ada PP pasal 23, 25. Untuk menghitung PPh pasal 25, yang pasal 25 ini jangan dihitung karena justru ini yang akan ini kan ceritanya pasal 25 yang sudah dibayarkan. Kita akan menghitung pasal 25 yang akan dibayarkan. Jadi bukan angka ini. Terutang 22 juta dipotong potput ya. Pasal 22, 23, total potput 5 juta ya. 22 juta dikurangi 5 juta sama dengan 16. Jadi 16 ini dibagi 12. Per bulannya 1,3. Sebelumnya 1,5, ini 1,3 berarti lebih kecil. Oh ya, balik lagi ke sini ya. Tadi yang lapor terakhir sementara ya, yang ini bersifat sementara di bulan April, Mei, Juni, Juli. Bagaimana kalau PP pasal 25-nya
lebih kecil. Berarti April, Mei, Juni, Juli kelebihan bayar dong. Benar nggak? Nah, sebenarnya ada dua cara menggeser kelebihan bayar itu. Nah, contohnya ini kan lebih kecil ya. Asalnya 1,5 menjadi 1,3. Contohnya. April, Mei, Juni, Juli kelebihan bayar. Ada dua cara untuk menggesernya. Pertama, dipindah bukukan. April, Mei, Juni, Juli dipindah bukukan. Berapa yang dipindah bukukan? Setiap masa itu berarti selisih antara 1.500.000 dengan 1.350.000. Berarti sekitar seratusan lah ya, 100 something gitu. Nah, berarti ada 1, 2, 3, 4 permohonan pemindah bukuan. Pindah bukuan kemana? Terserah kita. Mau ke Agustus, mau ke September, mau ke Oktober boleh, terserah kita. Atau mau kita pindahkan ke PPN juga boleh. Itu pertama. Atau kedua, yang Agustus dikurangi. Paling nanti ditanya, kenapa berkurang? Kita sudah ada DP sebelumnya. Yang April, Mei, Juni udah kelebihan bayar gitu. Berarti yang Agustus saya kurangi aja sisanya. Kan gitu ya. Selanjutnya sesuai dengan SPT perhitungan yang baru 1,3. Itu teknis, secara teknis pembayarannya. Kan PP pasal 25 itu supaya di pasal 29-nya kecil. Atau kalau bisa secara teoritis ya harusnya nihil. Ya. Ini contoh perhitungannya ya. Penghasilan kena pajak. Oh ya, kenapa dimunculkan 5,5? Karena kalau di bawah 50 miliar, nanti teman-teman menghitungnya dengan pasal 31E. Agak mutar. Sehingga di sini sebutkan 55 miliar aja supaya langsung 22%. Pasal 31E itu kan penghitungan PPh badannya ada dua, yaitu tarif dengan diskon 50%, kalau sekarang berarti 11%. Ada yang normal 22%. Nah, jadi pasal 31E itu ada apa ya? Ada dua kutub gitu ya. Kutub untuk yang kecil, kutub yang menengah. Di Kementerian Koperasi sudah ditentukan berapa omset perusahaan mikro, berapa omset perusahaan kecil, berapa omset perusahaan menengah. 50 miliar itu adalah usaha menengah. Itu berdasarkan Kementerian Koperasi. Di atas 50 miliar adalah pengusaha besar. Pengusaha kecil itu batasannya 4,8 miliar. Jadi kalau di atas 4,8 miliar berarti sudah tidak kecil, masuk menengah. Kalau di bawah 4,8 berarti kecil. Nah, pasal 31E itu ngasih diskon 50% hanya untuk pengusaha kecil. Poinnya di situ ya. Dan diberikan hanya kepada pengusaha menengah ke bawah. Jadi kalimatnya begitu. PPh pasal 2, PPh pasal 31 itu diberikan kepada pengusaha menengah kecil, tetapi diskonnya hanya untuk yang porsi kecil, yaitu 4,8. Sehingga nanti ada proporsi ya, proporsi berapa yang dikenakan 11%. Kalau ini karena peredaran brutonya di atas 55 miliar, tidak ada pasal 31. Lanjut pasal 24.